Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel sederhana ini ya. Dan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman saya dan keseluruhannya ya, bagaimana cara pembuatan teralis pintu rumah yang baik dan insya Allah benar ya. Bagi sahabatku atau adik-adik yang sedang mau belajar mengelas pembuatan teralis pintu rumah, kalian tepat sekali mengklik video ini. Pembuatannya simak terus videonya sampai akhir ya. Nanti saya akan coba uraikan semuanya dari awal sampai akhir, teknik pembuatan teralis pintunya, supaya kalian mengerti juga ya untuk cara pembuatannya. Oke teman-teman, untuk frame bingkai teralis pintunya kurang lebih seperti ini ya. Untuk ukurannya, untuk tinggi semeter 7 dan untuk lebarnya 78,5. Jadi untuk tingginya kita kurangi sebanyak 1,5 cm seperti ini ya. Jadi ini saya kurangi 1,5 cm untuk tingginya, dan untuk lebarnya kita kurangi 1 cm dari ukuran aslinya. Jadi untuk sahabatku semua, apabila membuat teralis pintu, usahakan untuk tingginya dikurangi 1,5 cm dan lebarnya kita kurangi 1 cm ya. Itu untuk celahnya nanti supaya tidak nyangkut saat kita pasangkan ke kusennya. Baiklah, selanjutnya jangan lupa simak terus ya sampai akhir. Saya akan coba uraikan semua cara dan tekniknya supaya kalian paham dan sekalian mengerti juga cara pembuatan teralis pintu ini ya sahabat sekalian. Dan di sini saya telah memulai untuk pembuatan atau pengisian jerujinya ya teman-teman. Jadi untuk besi yang saya gunakan di sini adalah ukuran besi holo 20 x 40 ya. Jadi untuk jaraknya 5 cm yang saya gunakan di sini. Jadi untuk sebenarnya untuk jaraknya bebas, terserah sahabat sekalian mau menggunakan besi apa, dan untuk jaraknya juga bebas ya berapa. Jadi tapi untuk standarnya di sini sebenarnya 8 cm ya untuk teralis pintu atau flash jendela. Dan yang perlu wajib diingat saat kita pemasangan untuk jeruji isian teralis pintu ini, yang perlu kita perhatikan adalah letak untuk engsel pintu rumahnya ya. Jadi usahakan untuk letak engsel pintu rumahnya dengan engsel pintu teralis kita ini sama untuk arahnya ya, supaya nanti untuk handle-nya pas tepat di yang telah kita coak seperti yang bisa dilihat di video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saja kita ambil untuk hasil akhirnya ya. Ini untuk isiannya tadi yang kita las tadi. Jadi tinggal pengelasan full saja nanti ya. Dan untuk bagian ini adalah untuk handle-nya nanti supaya tidak nyangkut, karena kalau tidak dicoak seperti itu nanti bakalan nyangkut ya. Dipastikan nyangkut untuk handle gagang pintu kayunya ya. Dan untuk bingkainya kita menggunakan besi siku supaya lebih kuat, karena ini untuk bagian pintu belakang juga ya. Dan sebelum pengelasan untuk platnya, kita di sini pemasangan untuk bingkai teralis ini ya. Jadi kita di sini menggunakan siku 4x4 juga untuk bingkainya. Jadi saya gunakan seperti itu ya untuk bingkainya. Jadi untuk bingkainya pemotongannya kurang lebih seperti ini, dan jangan lupa dikasih celah ya seperti ini supaya nanti pintunya mudah saat dimasukkan ke kusennya. Jadi untuk celahnya saya menggunakan kawat las di sini sebagai spare-nya untuk kiri dan kanannya. Dan baiklah sahabatku semua, di langkah berikutnya kita pemasangan untuk engsel bubut. Dari di sini saya menggunakan 2 buah engsel bubut seperti ini ya untuk atas dan bawah. Jadi untuk bagian bawah kita tarik 25 cm dari bagian bawah, dan untuk bagian atas kita tarik 15 cm ya. Dan untuk pemasangan atau pengelasan untuk engselnya jangan sampai terbalik ya teman-teman.
Jadi usahakan untuk bagian bolong kita letakkan di bagian atas atau di bagian trellis pintunya. Itu untuk bolongnya untuk pengisian oli ya, supaya pintunya tidak kesat atau terus lancar ya. Dan untuk bagian atas juga seperti ini, dan jangan lupa dikasih dubbing plat seperti itu supaya lebih kuat ya, untuk engselnya tidak mudah sobek. Dan berikutnya kita pemasangan plat. Simak terus ya sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Dan setelah selesai untuk pemasangan platnya, kita lanjutkan untuk pemasangan strip ya. Di sini saya menggunakan strip 2 cm sebagai pentokan pintu ini nanti, dan juga pengaman slotnya ya atau kuncinya, supaya nanti tidak dipotong menggunakan gurinda oleh pencuri atau yang ingin membobol trellis pintu ini ya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya.